Hai guys, masih bersama Senpaisi dan masih pula dalam pembahasan PPh orang berbadi ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh perhitungan untuk PPh orang berbadi karyawan dan perhitungan ini nantinya adalah untuk penghitungan atau pengisian di SPT tahunan PPh orang berbadi ya. Kemudian contoh yang akan kita bahas adalah seorang PNS nih ya. Kemudian dia juga membayar zakat dan ini tentunya zakatnya adalah kepada lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah ya. Selain itu, istrinya bekerja dan status perpajakan dari mereka ini yaitu sang suami dan istri adalah PH atau MT ya, pisah harta atau memilih terpisah, di mana istrinya itu memilih untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri. Sehingga nanti ada dua NPWP di sana. Kasusnya adalah begini ya. Ali, lelaki beristri ya, punya satu anak yang masih SMP. Yang berarti masih dalam tanggungannya ya ini ya. Kemudian tahun 2019 dia membayar zakat ke Basnas ya. Badan Amil Zakat Nasional, dan ini diakui oleh pemerintah ya. Dan zakat yang dibayarkan sebesar 1,5 juta rupiah. Ali berprofesi sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan tahun 2019 dari pekerjaannya sebagai PNS tadi dengan rincian sesuai dengan formulir bukti potong 1721A2 nih ya. Ingat, formulir bukti potong PP pasal 21 1721A2 adalah untuk PNS, TNI, Polri, sedangkan A1 adalah untuk pegawai swasta. Rinciannya sebagai berikut nih ya. Penghasilan brutonya 220.446.384. Kemudian pengurangnya 8.400.000 rupiah, sehingga penghasilan netonya adalah tinggal dikurangi saja 212.046.384. PTKP-nya berdasarkan informasi di atas tadi adalah K1, kawin dan punya satu tanggungan anak, yaitu yang masih sekolah SMP, sebesar 63 juta rupiah, sehingga penghasilan itu dikurangi PTKP ini adalah PHKP, penghasilan kena pajak, sehingga menjadi sebesar 149.046.000 rupiah. Dan ingat di sini untuk PHKP adalah dibulatkan ya, dibulatkan ke bawah, gitu ya, jadi 000 ya. Kemudian dari PHKP ini dihitunglah PPh pasal 21-nya ya, PPh pasal 21 terutang. Yaitu PHKP dikali tarif pasal 17 UU PPh ya. Nah, ketemunya 17.356.900 ini ketemunya ya. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian atas PP yang tertang ini sudah dipotong dan disetorkan oleh bendahara tempat Ali bekerja tadi. Informasi berikutnya adalah sang istri bekerja sebagai karyawati swasta nih ya, dan juga memiliki NPWP yang berbeda dengan suaminya tanpa perjanjian pemisahan harta ya dan penghasilan. Jadi nggak ada perjanjian ya. Nah, basically istri yang menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, baik itu ada perjanjian harta ataupun tidak ada perjanjian harta, pisah harta ataupun terpisah nih ya. Ini basically penghitungannya adalah sama. Nah, kebetulan di sini soalnya adalah tanpa perjanjian
pemisahan harta ya. Teman, perhitungannya adalah sama aja ya nanti ya. Kemudian untuk tahun 2019 sang istri juga membayar zakat. Alhamdulillah sebesar 1 juta ke tempat yang sama dengan suaminya, di mana yaitu di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian perincian penghasilan istri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut ini. Penghasilan brutonya dari istrinya yang didapat dari 1721A1 untuk pegawai swasta ya. Penghasilan brutonya istri 179.433.358. Kemudian pengurangnya ini ya berupa biaya jabatan dan atau iuran pensiun, iuran JHT gitu ya. Rp7.400.000. Sehingga penghasilan netonya adalah 165.033.358. Terus PTKP-nya untuk istri ya, ini kan PTKP untuk penghitungan PPh pasal 21 ya. Tentu saja untuk sang istri adalah TK0 sebesar 54 juta rupiah. Tinggal dikurangi saja menjadi penghasilan kena pajak. 165 juta sekian dikurangi 54 juta sama dengan 111 juta 33.000 rupiah. Dan untuk yang PHKP ini dibulatkan ke bawah gitu ya. Jadi 000. 358-nya hilang. Menjadi 0 semua. Nah, dari PHKP ini kemudian dihitunglah PPh pasal 21 terutangnya ya. Yang ini tinggal dikali tarif ya. Tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Sama dengan, silakan dihitung, 11.654.950 rupiah. Dan PPh terutang tersebut itu telah dipotong dan juga disetorkan oleh pemberi kerja tempat istrinya itu bekerja senilai atau sejumlah yang sama yaitu 11.654.950 rupiah. Kemudian bagaimana penghitungan untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang berbadi? Dan kita tahu di sini ya bahwa suami punya NPWP sendiri, istri juga punya NPWP sendiri. Sehingga nantinya masing-masing melaporkan SPT tahunan PPh orang berbadi. Suaminya lapor, istrinya juga lapor. Nah, karena status dari kewajiban perpajakan suami istri ini adalah PH atau MT ya, maka penghasilan istri itu tidak bersifat final ya. Tidak bersifat final. Kenapa? Karena nanti istrinya akan melaporkan SPT tahunan PPh orang berbeda sendiri. Namun kita tahu bahwasanya satu keluarga ini kan basically adalah satu unit atau satu entitas perpajakan gitu ya. Sehingga caranya adalah penghasilan suami dan istri itu harus digabung dulu ya nih ya. Penghasilan digabung dulu, kemudian zakatnya juga digabung, penghasilan netonya digabung, PTKP-nya digabung, kemudian PHKP-nya digabung, serta PPh terutangnya digabung, semuanya digabung. Setelah digabung, baru kemudian di-split untuk suami dan untuk istri masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini ya. Ini data asalnya kita akan ngambil dari soal yang tadi ya, yaitu ringkasan dari 1721A2 dan 1721A1 ya. Yang A2 adalah milik Tuan Ali, yang A1 adalah milik istrinya. Yang perlu dimasukkan ya, sama ya sebenarnya ya, penghitungannya seperti ini ya. Tolong ini dihafalkan untuk format penghitungan statusnya yang PH atau MT. Penghasilan netonya yaitu dari Tuan Ali 212 juta sekian dan istri 165 juta sekian. Totalnya adalah 300
77.079.742 rupiah. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan ya. Ali 1,5 juta, kemudian istrinya 1 juta. Di total ya menjadi 2.500.000. Terus tinggal dikurangkan saja menjadi penghasilan neto setelah zakat. Ya. Totalnya adalah 374.575.742 rupiah. Didapat nih ya, penghasilan neto setelah zakat totalnya. Kemudian PTKP yang digunakan dalam penghitungan gabungan inilah PTKP keduanya ya, yaitu PTKP suami menikah ya, dan PTKP istri TK0 serta memiliki tanggungan 1 anak, yaitu menjadi KI1 ya. PTKP-nya adalah KI1 ini. KI1 adalah sebesar 117 juta rupiah nih ya. Terus dikurangkan saja ya, penghasilan itu setelah zakat dikurangi PTKP. Sama dengan 577.579.000 rupiah. Dan untuk PHKP ini dibulatkan ke bawah ya, ratusannya ya. Kemudian dari 579 juta ini yang merupakan PHKP dihitung berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Hitungannya kurang lebih seperti ini ya. Ini 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian 25% dikali sisanya. Sisanya berapa nih? 7.579.000 rupiah. Ya. Dan hasilnya adalah 1.494.750. Tinggal dijumlahkan saja. Sama dengan 34 juta ini ya. 394.750 rupiah. Nilai ini ya, nilai 34 juta ini kemudian nanti akan kita split ya, akan kita distribusikan. Berapa sih sebenarnya yang terutang untuk suami dan berapa sih sebenarnya yang terutang untuk istri. Caranya adalah misalnya ini suami ya, berarti penghasilan neto setelah zakat ya, penghasilan neto setelah zakat suami dibagi penghasilan neto setelah zakat total dikali dengan PPh gabungan. Ini ya, rumusannya ya. Penghasilan neto setelah zakat suami dibagi penghasilan neto setelah zakat total dikali penghasilan terutang gabungan. Begitu juga dengan yang istri. Berarti kalau istri adalah penghasilan neto setelah zakat istri dibagi penghasilan neto setelah zakat total dikali PPh terutang gabungan. Dan didapatlah untuk yang suami ini ya, ini sebesar 19.341.486. Adapun untuk yang istri adalah 15.053.264. Kemudian dari data bukti potong suami ya 1721A2
itu diperoleh bahwasanya suami penghasilannya telah dipotong oleh bendahara pemberi kerjanya sebesar 17.356.900. Ya. Asalnya dari sana ya. Kemudian sang istri ini juga telah dipotong oleh pemberi kerjanya, yaitu sebesar 11.654.950. Ini dasarnya ya. Ya. Kemudian dihitung ya, kurang atau lebih bayar masing-masingnya. Jadi suami ini tinggal dikurangkan saja. 19 juta sekian-sekian dikurangi 17 juta sekian-sekian sama dengan kurang bayarnya untuk suami adalah 1.984.586 rupiah. Sedangkan sang istri 15 jutaan ya, sekian-sekian dikurangi dengan 11 juta sekian-sekian. Sama dengan yang istri menjadi kurang bayar sebanyak 3.398.314 rupiah. Jadi, jangan lupa untuk menggabungkan dulu ya dari data bukti potong suami dan juga dari istri serta informasi yang lainnya yaitu adalah zakat. Kemudian penghasilannya digabung, zakatnya digabung, penghasilan itu setelah zakatnya juga gabungan, PTKP-nya pun gabungan, terus penghasilan kena pajaknya juga merupakan gabungan, gitu ya. Dan PPh terutangnya otomatis adalah PPh terutang gabungan. Kemudian baru ini ya, baru di split sang suami berapa, sang istri berapa. Kemudian kredit pajaknya suami berapa, asalnya adalah dari sini. Kemudian kredit pajaknya istri berapa, asalnya adalah dari bukti potongnya tadi. Dan dijumlahkan saja akhirnya. Tinggal menjumlahkan saja. Ya. Nah, demikian mungkin yang bisa Senpai jelaskan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. And please subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk berita-berita atau pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Dari Senpai C, mengucapkan arigatou gozaimashita.